Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Sudah kembali lagi di channel Bambang Ferdian Sahlau, tempat kita berdiskusi tentang hukum politik, ekonomi sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua, sahabat-sahabat, yaitu untuk membahas satu topik yang sangat penting, yaitu panduan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Nah, sahabat-sahabat semua, kita akan kupas tuntas mulai dari dasar hukumnya, perencanaan, pelaksanaan, hingga bagaimana pertanggungjawaban, serta mitigasi, pembinaan, dan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat di desa. Sahabat-sahabat semua, sebagai referensi, pembahasan ini akan merujuk pada Peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2024, khususnya nomor 7, pasal 7 ayat 4, yaitu di mana yang mewajibkan desa mengalokasikan minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan, sahabat-sahabat semua. Dan juga keputusan Menteri nomor 3 tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Dan ini juga sejalan dengan kebijakan atau cita Presiden Republik Indonesia, dalam ini adalah Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan serta pembangunan desa sebagai basis kesejahteraan masyarakat. Jadi, pastikan sahabat-sahabat tetap menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan berikan komentar, sahabat-sahabat semua. Mari kita bangun desa bersama-sama dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan pemerintah ini. Langsung saja, sahabat, tidak berlama-lama, kita masuk ke bagian pendahuluan. Sahabat, desa merupakan fondasi utama dalam pembangunan nasional yang memiliki potensi besar untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dalam konteks ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa agar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau kita sebut Kemen PDT di nomor 2 tahun 2004, khususnya di pasal 7 ayat 4 yang mewajibkan alokasi minimal 20% dana desa untuk program ketahanan pangan. Tidak hanya itu, sahabat-sahabat semua, pemerintah juga menerbitkan keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2005 yang menjadi panduan teknis penggunaan dana tersebut guna mendukung upaya swasembada pangan. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kebutuhan pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, serta pentingnya penguatan sektor pangan sebagai basis ekonomi masyarakat di pedesaan. Kebijakan ini menjadi semakin relevan mengingat salah satu poin dalam cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yaitu poin kedua dan keenam yang menekankan pentingnya ketahanan pangan serta pembangunan desa sebagai kesejahteraan masyarakat. Maksud dan tujuan. Nah, dalam video ini memiliki beberapa maksud dan tujuan, yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh masyarakat, terkhusus para pegawai desa, PPD, BUMDes, serta yang lain. Penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dalam program ketahanan pangan di desa. Yang selanjutnya adalah mendorong keterlibatan aktif masyarakat desa, khususnya kelompok tani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pengelolaan pangan dalam upaya swasembada pangan. Yang selanjutnya adalah memastikan pengelolaan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Oke, sahabat-sahabat semua. Nah, dalam ini pastinya kan ada hasil yang akan diharapkan, yaitu harapannya beberapa hal berikut dapat terwujud. Desa memiliki program ketahanan pangan yang terstruktur dan berkelanjutan. Terjalinnya kolaborasi antara BUMDes, kelompok tani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha lainnya dalam pengelolaan ketahanan pangan. Terwujudnya swasembada pangan yang berdampak positif pada ekonomi desa. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan. Oke, sahabat-sahabat semua, kita masuk di perencanaan. Perencanaan yang matang adalah kunci sukses dalam implementasi program ketahanan pangan di desa. Dalam konteks penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, perencanaan harus didasarkan pada identifikasi yang jelas terhadap potensi sumber daya ekonomi,
di desa tersebut, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok tani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha usaha pengolahan pangan. Nah, sahabat-sahabat semua, sumber daya ekonomi sektor pangan dan pelaku usaha ekonomi sektor pangan di desa, langkah pertama dalam perencanaan adalah melakukan identifikasi terhadap potensi sumber daya alam dan ekonomi yang ada di desa, khususnya yang berkaitan dengan sektor pangan. Potensi ini mencakup sumber daya alam, meliputi lahan pertanian, perikanan, peternakan, dan potensi alam lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, oke, sahabat-sahabat semua, ada lagi yang kita sebut pelaku usaha ekonomi sektor pangan. Nah, identifikasi pelaku usaha yang bergerak di sektor pangan, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok peternak, dan usaha pengolahan pangan yang ada di desa. Lalu, ada juga SDM, sumber daya manusia, kemampuan dan keterampilan masyarakat desa dalam mengelola sektor pangan yang meliputi pengetahuan teknis, keterampilan dalam budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk pangan. Identifikasi ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi program ketahanan pangan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai contoh, jika di sebuah desa yang memiliki potensi alam yang melimpah dalam bidang pertanian padi misalnya, maka program ketahanan pangan yang disusun harus mencakup pengolahan lahan pertanian yang berkelanjutan. Juga pengolahan sistem irigasinya seperti apa, serta peningkatan kapasitas petani untuk menghasilkan pangan yang berkualitas juga harus bagaimana, karena itu harus disesuaikan dengan potensi-potensi yang berada di wilayah tersebut. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan musyawarah desa yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti kelompok tani, nelayan, peternak, pengusaha pengolahan pangan, serta BUMDes atau kita sebut dengan BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, musyawarah desa ini penting sahabat-sahabat semua untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai prioritas program ketahanan pangan di desa. Dalam musyawarah ini, berbagai hal yang perlu diperhatikan antara lain pemahaman bersama tentang prioritas sektor pangan. Semua pihak harus memahami betul potensi dan permasalahan sektor pangan di desa. Apa yang menjadi kebutuhan utama, apakah itu perbaikan infrastruktur pertanian, pengelolaan hasil pertanian, atau pengolahan produk pangan untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam penyusunan program yang berbasis kebutuhan masyarakat, program yang dihasilkan ini hasil dari musyawarah desa harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika masyarakat membutuhkan fasilitas penyimpanan yang lebih baik, untuk hasil pertanian agar mengurangi pemborosan, maka program ini harus masuk dalam perencanaan anggaran dana desa. Nah, lebih lanjut, keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya manusianya, sumber daya pangan, BUMDes harus dilibatkan dalam perencanaan ini. Karena sebagai bagian usaha yang diberi oleh desa. BUMDes dapat membantu dalam aspek pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk pangan di desa. BUMDes juga dapat berperan dalam pengembangan usaha mikro kecil atau UMKM di sektor pangan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Melalui musyawarah ini, diharapkan ada kesepakatan yang jelas tentang jenis kegiatan yang akan didanai dari dana desa tersebut untuk ketahanan pangan khususnya. Hal ini juga termasuk mengalokasikan dana untuk pelatihan, pembelian peralatan pertanian atau perikanan, pengembangan infrastruktur pendukung, hingga pemasaran produk pangan. Dengan demikian, sahabat-sahabat semua, perencanaan yang baik akan memastikan bahwa alokasi dana desa dapat digunakan secara tepat sasaran. Nah, terfokus pada penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi desa. Oke, sahabat-sahabat semua, kita masuk ke pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaan ini adalah tahap penting dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan yang telah direncanakan dengan cermat tentunya. Pada tahap ini, berbagai program yang sudah disusun dalam musyawarah desa akan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik pemerintah desa, BUMDes, maupun masyarakat desa itu sendiri. Proses pelaksanaan ini harus dikelola dengan baik agar hasil yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sahabat-sahabat semua, pertama adalah implementasi program ketahanan pangan berdasarkan rencana yang telah disusun. Nah, sahabat, pada tahap pelaksanaan ini, program-program yang telah direncanakan harus segera dijalankan. Misalnya, jika salah satu program yang disusun adalah pengembangan fasilitas pengolahan hasil pertanian,
maka proyek tersebut harus dimulai sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam musyawarah desa tersebut. Pelaksanaan ini juga mencakup eh, kayak misalkan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan atau perbaikan sistem irigasi untuk pertanian, pembuatan fasilitas pengolahan hasil pertanian, dan pembangunan fasilitas penyimpanan pangan untuk pengurangan pemborosan pangan tersebut. Infrastruktur ini akan mendukung kelancaran produk pangan dan menjaga ketahanan pangan di desa. Distribusi dana ini ya sahabat. Dana yang dialokasikan melalui dana desa harus segera disalurkan dan digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan. Pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel dengan melibatkan BUMDes dalam pengolahan usaha yang ada di sektor pangan seperti pengolahan atau distribusi produk pangan. Nah, dalam pelaksanaan program pelatihan untuk petani, nelayan, dan pengusaha, pengolahan ini perlu dijalankan agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baru untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian. Program pelatihan ini juga bisa mencakup teknik pertanian yang lebih ramah lingkungan, pengolahan produk pangan yang inovatif, serta cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam usaha pangan. Ya sahabat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan adalah keterlibatan aktif masyarakat di desa. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya terlibat dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam implementasi, sahabat. Mereka harus diberdayakan agar menjadi pelaku utama dalam menjalankan program yang telah disusun tentunya, atau program yang ada. Nah, pemberdayaan kelompok tani dan nelayan. Kelompok tani dan nelayan harus diberikan akses untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di desa. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan modal, pelatihan, dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat akan lebih termotivasi untuk untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketahanan pangan. Nah, yang selanjutnya, ini adalah pengelolaan sumber daya desa. BUMDes sebagai lembaga yang dimiliki ya desa dapat berperan sebagai dalam pengelolaan pangan. Sebagai contoh, BUMDes bisa mengelola produk-produk hasil pertanian, melakukan distribusi, serta menyediakan fasilitas pengolahan pangan untuk meningkatkan nilai jual produk desa. Keberadaan BUMDes ini sangat penting untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan ketahanan pangan. Sahabat-sahabat, nah, yang selanjutnya kita berbicara pengawasan dan pemantauan pelaksanaan program. Nah, pada tahap pelaksanaan ini, pengawasan menjadi sangat penting juga, sahabat, untuk memastikan bahwa program yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, BPD, atau Badan Permusyawaratan Desa, hingga masyarakat itu sendiri. Pengawasan yang baik akan membantu mengidentifikasi masalah sejak dini dan mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Nah, pemantauan anggaran, pengelolaan dana desa harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Transparansi dalam penggunaan dana sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Nah, monitoring kegiatan. Nah, selain itu, perlu adanya monitoring terhadap pelaksanaan program-program ketahanan pangan seperti pengecekan terhadap pembangunan infrastruktur pertanian, kegiatan pelatihan, dan keberhasilan dalam pengolahan atau distribusi hasil pertanian. Dengan pengawasan yang baik, pelaksanaan program ketahanan pangan dapat berjalan dengan lancar dan hasil yang diharapkan pun dapat tercapai dengan optimal. Sahabat-sahabat, kita memasuki di pertanggungjawaban. Setelah program ketahanan pangan dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa dan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Nah, sahabat-sahabat semua, pertanggungjawaban ini sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap program yang dibiayai dengan dana desa. Pertama, pertanggungjawaban keuangan dan penggunaan dana desa. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024, desa diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana desa dengan detail dan transparan. Hal ini mencakup laporan keuangan yang mencatat dengan jelas pengeluaran dan penerimaan yang terjadi selama pelaksanaan program ketahanan pangan. Nah, sahabat-sahabat, pengelolaan dana desa khususnya harus melibatkan pihak yang berkompeten
dan terlatih dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan desa. Laporan realisasi keuangan. Nah, laporan ini harus memuat rincian anggaran yang sudah dikeluarkan untuk berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan alat pertanian, pelatihan, program lainnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Selain laporan keuangan, laporan kegiatan juga perlu disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sudah dicapai selama pelaksanaan program. Laporan ini mencakup rincian tentang progres pembangunan infrastrukturnya, hasil dari pertaniannya, hasil dari pelatihannya, dan pencapaian lainnya yang tercapai yang terkait dengan program ketahanan pangan. Lalu di sini juga ada audit keuangan. Desa harus melakukan audit terhadap penggunaan dana desa atau auditor yang independen. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh dana yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Audit ini juga dapat membantu mendeteksi adanya penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan dana, sahabat-sahabat semua. Nah, selain pertanggungjawaban keuangan, desa juga harus bertanggung jawab atas hasil yang dicapai dari program ketahanan pangan. Pertanggungjawaban ini bisa meliputi, pertama, evaluasi hasil program. Desa perlu mengevaluasi sejauh mana nih program ketahanan pangan yang dilaksanakan. Apakah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya? Apakah program tersebut berhasil juga meningkatkan produk pangan, mengurangi ketergantungan pada pangan impor, atau memberikan manfaat lain bagi masyarakat desa? Nah, pencapaian indikator ketahanan pangan, salah satu cara untuk mengukur keberhasilan program adalah dengan melihat indikator ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan yang cukup, distribusi pangan yang merata, dan aksesibilitas maksudnya ya, apa bahasanya, di seluruh lapisan masyarakat di desa. Nah, juga penting masyarakat, sahabat-sahabat, mendengarkan umpan balik dari masyarakat atau feedback lah ya, sejauh mana program ketahanan pangan tersebut memberikan dampak positif. Ini bisa dilakukan melalui musyawarah desa atau melalui survei yang melibatkan masyarakat langsung lah. Begitu, sehingga kita tahu nih, oh ternyata ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Begitu sahabat-sahabat semua. Nah, sahabat-sahabat, balik lagi pertanggungjawaban kepada pemerintah dan pihak terkait. Selain kepada masyarakat, khususnya berada di desa, pemerintah pusat dan daerah juga memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan program ketahanan pangan. Nah, desa harus menyerahkan laporan secara berkala kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMPD, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes. Nah, pelaporan ke DPMPD dan ke Kementerian Desa, laporan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan pusat harus mencakup informasi terkait dengan penggunaan dana desa, progres kegiatan, serta pencapaian program ketahanan pangan. Pemerintah akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, jadi evaluasi pemerintah terhadap kinerja desa juga penting, sahabat-sahabat semua. Pemerintah daerah dan pusat memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja desa dalam menjalankan program ketahanan pangan. Jika ditemukan adanya kekurangan atau kendala, pemerintah dapat memberikan saran atau bantuan agar desa dapat memperbaiki dan meningkatkan hasilnya, sahabat-sahabat semua. Nah, dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas dan transparan, diharapkan semua pihak, baik masyarakat desa, pemerintah desa, maupun pihak pemerintah yang lebih tinggi, dapat saling berkoordinasi untuk memastikan keberhasilan program ketahanan pangan di desa. Ini juga menjadi bentuk akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, yang merupakan sumber daya penting untuk pembangunan di desa. Dan yang selanjutnya, sahabat-sahabat semua, yaitu adalah mitigasi pelaksanaan. Nah, di sini sahabat, pelaksanaan program ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan di desa tidak lepas dengan berbagai tantangan dan resiko yang dapat muncul di sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, mitigasi resiko menjadi hal yang sangat penting dalam progres pelaksanaan. Mitigasi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi, serta memastikan bahwa program berjalan dengan lancar, mencapai tujuan yang diinginkan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat khususnya di desa. Identifikasi potensi risiko. Sebelum pelaksanaan program ketahanan pangan dimulai, desa perlu mengidentifikasi potensi risiko yang muncul dalam berbagai aspek sosial, dari sisi ekonomi, politik, maupun lingkungan. Berbagai risiko perlu diperhatikan, antara lain
keterbatasan sumber daya. Nah, banyak desa yang menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun fasilitas pendukung. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan program ketahanan pangan yang direncanakan. Oleh karena itu, mitigasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan untuk mengurangi ketergantungan pada dana desa semata. Sahabat-sahabat semua, nah, ada juga perubahan iklim dan bencana alam. Nah, ketahanan pangan di desa sangat rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam seperti kekeringan, banjir, atau hama penyakit. Desa perlu memiliki rencana kontingensi ya untuk menghadapi salah satunya dengan memperkenalkan teknologi pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam. Nah, fluktuasi harga pangan. Nah, ini program ketahanan pangan di desa harus mempertimbangkan faktor ketidakstabilan harga pangan. Perubahan harga pangan di pasar global atau nasional dapat mempengaruhi daya beli masyarakat desa dan ketersediaan pangan lokal. Nah, mitigasi resiko ini dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan pangan berbasis produksi lokal dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan melalui BUMDes itu. Nah, strategi mitigasi resiko. Setelah resiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi mitigasi untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Beberapa strategi mitigasi yang dapat dilakukan antara lain, pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, dengan memastikan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan didukung oleh SDM yang terampil dan kompeten. Pelatihan dan pendampingan bagi para petani, peternak, nelayan, dan pengelola BUMDes menjadi kunci penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam sektor pangan. Pendampingan teknis juga penting untuk memperkenalkan inovasi dan teknologi yang baru dapat meningkatkan hasil pertanian dan peternakan. Begitu sahabat-sahabat semua. Sebagai kesimpulan, keberhasilan program ketahanan pangan di desa sangat bergantung pada pelaksanaan yang terencana, tepat sasaran, dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Nah, pengalokasian dana desa untuk ketahanan pangan merupakan langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa. Dengan adanya peraturan yang jelas, seperti Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemen PDT, kita sebut demikian, yaitu di nomor 2 tahun 2024, yang mewajibkan desa mengalokasikan minimal 20% dana desa untuk program ketahanan pangan, serta Keputusan Menteri nomor 3 tahun 2025, yang memberikan panduan lebih detail, lebih lanjut mengenai penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, maka desa memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan program ini. Namun, sahabat-sahabat semua, tidak hanya masalah perencanaan dan pelaksanaan yang penting, tetapi juga aspek pembinaan. Nah, aspek pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan melalui pengawasan yang melibatkan semua unsur, baik itu pemerintah, BPD, masyarakat, dan lembaga terkait. Nah, ini diharapkan program ketahanan pangan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan ekonomi dan serta ketahanan pangan nasional. Begitu. Nah, selain itu, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan akan memastikan bahwa program ini tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan dinamikanya, kebutuhan masyarakat, dan tantangan yang akan dihadapi. Begitu. Sahabat-sahabat semua, keberhasilan dalam mengelola dana desa untuk ketahanan pangan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, namun ini juga tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terlibat aktif, memberikan dukungan, dan ikut mengawasi pelaksanaan program ini. Agar apa? Agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan di negara Republik Indonesia. Nah, mungkin sekian pembahasan kita, sahabat semua, untuk kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pentingnya ketahanan pangan di desa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.